Selamat sore yang terhormat Pak Irfan, selaku dosen Mobile Programming. Kami dari kelompok 2, perkenalkan, nama saya Jasin Lius dengan NIM 825210044. Perkenalkan, nama saya Rahmiana dengan NIM 825210110. Nama saya Dorian Chandra dengan NIM 825210066. Pada video ini, kami akan menjelaskan laporan UAS kami di mata kuliah Mobile Programming. Yang pertama ini ada Tim Scrum, di mana Tim Scrum ini terdapat 3, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Tim Developer. Di mana nama Product Owner-nya itu Maria Surya dan Ahmad Rahman, nama Scrum Master-nya itu Anthony Chandra, dan nama tim developer-nya itu Justin Lius dan Ramiana Nurholiza. Yang kedua ini ada Sprint Backlog, di mana Sprint Backlog ini untuk daftar tugas yang akan diselesaikan oleh tim pengembang selama 1 sprint. Di bawah ini adalah Sprint Backlog untuk sprint-sprint dalam pengembangan aplikasi OceanWash yang merupakan aplikasi layanan laundry. Dimulai dari sprint 0 dulu, di mana durasinya 3 hari. Hari pertama itu team building dan workshop. Hari kedua itu tim mendefinisikan bagaimana mereka akan bekerja, di mana mereka memiliki tools dan aturan. Di hari ketiga ini ada backlog refinement, di mana ada produk backlog. Yang pertama ini ada sign up login dari aplikasi, di mana bernilai 5 poin. User story-nya itu sebagai pengguna baru, saya ingin dapat mendaftar dengan akun baru atau masuk dengan akun yang sudah ada, sehingga saya dapat mengakses aplikasi. Yang kedua ini ada pelanggan dapat melihat daftar layanan yang bernilai 4 poin, di mana user story-nya itu sebagai pelanggan saya ingin dapat melihat daftar layanan yang tersedia sehingga saya dapat memilih layanan yang ingin saya gunakan. Yang ketiga ini ada pelanggan dapat melakukan checkout yang bernilai 8 poin, di mana user story-nya itu sebagai pelanggan saya ingin dapat menyelesaikan proses pembelian. Yang keempat ini adalah pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang dipilihnya sebesar 12 poin, di mana user story-nya itu sebagai pelanggan ingin dapat memilih metode pembayaran yang sesuai dengan preferensinya. Yang kelima ini ada pelanggan dapat melihat offer atau voucher yang terdapat di halaman utama yang bernilai 2 poin, dengan user story sebagai pelanggan ingin dapat melihat penawaran atau voucher yang tersedia. Yang keenam ini adalah pelanggan dapat melihat history order yang bernilai 8 poin, di mana user story-nya itu sebagai pelanggan ingin dapat melihat riwayat pesanan sehingga dapat melacak dan memahami aktivitasnya. Yang ketujuh ini ada pelanggan dapat melihat profil akun mereka senilai 5 poin, di mana user story-nya itu sebagai pelanggan ingin dapat melihat dan mengelola profil akun mereka. Yang ke-8 ini pelanggan dapat mengganti tema aplikasi, di mana ada tema dark atau light yang bernilai 5 poin, di mana user story-nya itu sebagai pengguna ingin dapat mengganti tema aplikasi antara mode gelap dan mode terang. Yang ke-9 ini adalah pelanggan dapat melakukan logout dari aplikasi senilai 5 poin, di mana user story-nya itu sebagai pengguna ingin dapat keluar dari aplikasi dengan aman sehingga dapat menjaga keamanan akun. Lanjut ke UML-nya, yang pertama yaitu adalah activity diagram. Ini adalah activity diagram sign up-nya, di mana dimulai dari mengklik tombol registrasi, kemudian memasukkan username, password, dan nomor telepon. Sistem akan menerima username dan password, dan akan mengintegrasinya apakah username bisa digunakan jika ia data disimpan, jika tidak registrasi gagal. Kemudian ada activity diagram login, di mana user akan mengisi username dan password. Kemudian apakah validasi username dan password valid, jika tidak akan ulang lagi, jika iya akan menampilkan menu utama aplikasi. Dan ada activity diagram offer, di mana dimulai dari mengklik tombol view all offer. Sistem akan menampilkan menu offernya, kemudian user akan mengklik salah satu voucher untuk digunakan. Apabila syarat terpenuhi, maka akan menampilkan voucher bahasa tidak pakai. Jika tidak, menampilkan maaf, syarat Anda belum terpenuhi. Kemudian ada activity diagram service, di mana dimulai dari mengklik salah satu service yang dibutuhkan, dan sistem akan menampilkan menu salah satu service-nya. User akan mengklik tombol tambah atau kurang untuk memilih layaknya jumlah yang dicuci. Kemudian sistem akan mentotalkan harganya. Jika sudah benar pesan yang dipesan, akan klik tombol untuk checkout. Jika tidak, akan mengedit banyaknya jumlah yang dicuci. Dan ada activity diagram checkout, di mana sistem akan menampilkan halaman checkout-nya. Kemudian kita
user akan melihat detail pembayaran, dan sistem akan menampilkan pesanan dan total pembayaran yang harus dibayar. Jika pesanan sudah sesuai, akan memilih metode pembayaran. Jika tidak, user akan mengedit atau membuang pesanan. Kemudian ini activity diagram profile dark atau light, di mana user akan mengklik tombol profile, menampilkan menu profile, dan mengklik switch dark atau light. Kemudian sistem akan menampilkan halaman aplikasi sesuai dengan tema yang dipilih. Ini adalah activity diagram profile atau history, di mana user bisa klik tombol profile, sistem akan menampilkan menu profilnya, dan user akan mengklik tombol history yang di dalam menu profile. Kemudian sistem akan menampilkan halaman history kepada user. Ini adalah activity diagram lookout, di mana user akan mengklik profilnya, sistem akan menampilkan halaman profile, user akan mengklik tombol lookout, dan sistem akan menampilkan menu login dari awal. Dan ini adalah use case-nya, di mana use case ini tersebut adalah menggambarkan sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan cuci baju. Sistem ini memiliki dua aktor, yaitu new user, di mana aktor ini mewakili pengguna baru yang belum memiliki akun di sistem. Member ini aktor yang mewakili pengguna yang sudah memiliki akun di sistem. Sistem ini memiliki 7 use case, yaitu register account, di mana use case ini untuk membuat akun login ini untuk masuk ke sistemnya, checkout untuk pengguna untuk pemesan layanan cuci baju atau laundry, profile ini untuk melihat pengguna dan memperbarui profil mereka. History ini untuk pengguna melihat riwayat pemesanannya, lookout ini untuk memungkinkan pengguna untuk keluar dari sistemnya. Dan lanjut ke sequence diagram, ada sequence diagram sign up, ini adalah sequence diagram login, sequence diagram service, dan ini sequence diagram checkout, sequence diagram over, sequence diagram profile dark atau light mode, sequence diagram profile atau history, ini sequence diagram lookup, dan ini adalah kelas diagramnya. Gambar kelas diagram ini menggambarkan sistem aplikasi laundry. Kelas-kelas yang terdapat pada gambar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada user, yang merupakan kelas abstrak yang menggambarkan pengguna aplikasi laundry dan memiliki atribut email dan password. Sign up ini merupakan subclass dari kelas user yang digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru, memiliki atribut nomor telepon dan info. Login ini merupakan subclass dari kelas user yang digunakan untuk masuk ke aplikasi. Menu utama merupakan kelas yang menampilkan menu utama aplikasi. Menu profile merupakan kelas yang menampilkan profil pengguna. Menu history, kelas yang menampilkan riwayat pesanan. Offer adalah kelas yang menampilkan daftar penawaran laundry. Menu service adalah kelas yang menampilkan daftar layanan laundry. Order merupakan kelas yang menggambarkan pesanan laundry, yang dimana memiliki atribut ID, laundry items, total, dan discount. Data offer merupakan kelas yang menggambarkan penawaran laundry, memiliki atribut ID, name, quantity, price, per piece, dan total. Kemudian ada payment method, di mana kelas yang menggambarkan metode pembayaran, dan memiliki atribut ID dan name payment. Dan ini adalah kelas diagram untuk database-nya, di mana menunjukkan hubungan antara kelas produk, service, user, dan history. Di sini ada kelas user, di mana mewakili pengguna yang berbelanja di aplikasi. Kelas ini memiliki atribut created time, email, password, phone number, dan UID. Kelas produk mewakili produk yang dijual oleh aplikasi. Kelas ini memiliki atribut close name dan price. Kelas service mewakili layanan yang ditawarkan oleh aplikasi. Kelas ini memiliki atribut service name. Kelas history memiliki riwayat transaksi pengguna di aplikasi. Kelas ini memiliki atribut address, invoice, order date, payment, dan service, dan total. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Rahmiana. Selanjutnya, yaitu sprint 1 dengan durasi 2 minggu, dimulai pada tanggal 2 Oktober sampai juga 13 Oktober. Sprint backlog meliputi sign up, login dari aplikasi sebesar 5 poin, pelanggan dapat melihat daftar layanan sebesar 4 poin, pelanggan dapat melakukan check out sebesar 8 poin. Dengan tim velocity 17 poin. Poin cerita yang tertunda sebesar 0 poin dengan sukses rate-nya 100%. Increment yang telah dilakukan yaitu sign up login, di mana tampilan pada OceanWash ini memiliki 2 button. Button login ditunjukkan untuk pengguna yang sudah memiliki 2 akun dan button register untuk pengguna baru.
Kemudian, selanjutnya, pada halaman register, pengguna diminta untuk memasukkan nomor telepon, email, password, dan juga membuat akun pada aplikasi OceanWash. Pada increment selanjutnya, yaitu pada tahap login dengan pengguna yang sudah memiliki akun, hanya tinggal memasuki email dan password yang sudah didaftarkan untuk dapat masuk ke halaman homepage. Selanjutnya, jika sudah pada di tahap register dan juga login, pelanggan dapat melihat daftar layanan yang disediakan oleh OceanWash. Di sini, pengguna akan diarahkan ke halaman homepage, kemudian pengguna dapat melihat penawaran sesuai kebutuhan pengguna, dan juga histori orderan yang sedang berjalan. Selain itu, pengguna juga dapat melihat user profile pada pojok kanan atas di halaman homepage. Setelah pengguna memilih layanan yang telah disediakan, pengguna akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman yang ditujukan untuk memilih beberapa banyak pakaian yang ingin dicuci, serta pengguna dapat melihat total harga yang sudah tersedia. Kemudian pada halaman checkout, pengguna dapat melihat pesanan yang sudah diorder, kemudian ada button continue atau checkout untuk dilanjutkan ke halaman checkout untuk dilakukan pembayaran. Kemudian, kesimpulannya pada sprint 1 berlangsung selama 2 minggu dengan sukses total menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah direncanakan. Hal ini menunjukkan jika tim pengembang memiliki tingkat produktivitas yang baik selama sprint 1 ini. Dan juga semua item dalam sprint backlog telah diselesaikan dengan sukses. Dan juga hal ini menunjukkan efektivitas dalam tim dalam merencanakan dan melaksanakan sprint, serta memastikan semua fitur yang direncanakan telah diimplementasikan. Selanjutnya, pada tahap sprint 2 dengan durasi 3 minggu, yang dimulai dengan tanggal 16 Oktober sampai juga 30 Oktober. Yaitu dengan sprint backlog, pengguna dapat memilih metode pembayaran yang dapat dipilih sebesar 12 poin, pelanggan yang dapat melihat offer atau voucher yang terdapat di halaman utama sebesar 2 poin, pelanggan yang dapat melihat history order sebesar 8 poin dengan tim velocity 22 poin. Poin cerita yang tertunda sebesar 0 poin dengan sukses rate-nya 100%. Increment yang telah dilakukan, yaitu pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang dipilihnya. Di sini terdapat 4 metode. Kemudian tipe pembayarannya yaitu OVO, GoPay, One Click BCA, dan juga COD. Jika pemesanan sudah selesai, pengguna dapat mengklik button checkout dengan memastikan pengguna sudah memilih metode pembayaran. Selanjutnya, pelanggan juga dapat melihat offer atau voucher yang sudah disediakan pada halaman utama dan dapat juga digunakan. Setelah pengguna mengklik button view-nya, setelah pengguna mengklik button view all over, pengguna akan diarahkan ke halaman offer, yang dimana selanjutnya akan ada tampilan history order yang sudah dilakukan oleh pengguna. Pada halaman ini, pengguna melihat detail pemesanan yang telah selesai, seperti tanggal pemesanannya, servis, dan juga pembayaran melalui apa. Pada kesimpulan sprint 2 telah berlangsung selama 3 minggu dengan sukses total dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang telah direncanakan. Ini menunjukkan jika tim pengembang memiliki tingkat produktivitas yang sangat baik selama sprint ini. Tingkat keberhasilan 100% ini hasil yang sangat positif dalam praktik pengembang perangkat lunak dengan Scrum. Dan juga tim ini terlihat sangat efisien dalam merencanakan dan melaksanakan sprint ini. Kemudian tahap selanjutnya yaitu sprint 3 dengan durasi 2 minggu. Dimulai dari tanggal 31 Oktober sampai juga 8 November. Dengan sprint backlog, pelanggan yang dapat melihat profil akun mereka sebesar 5 poin, pelanggan yang dapat mengganti tema aplikasi dark atau light mode sebesar 5 poin, dan juga pelanggan yang dapat melakukan logout dari aplikasi sebesar 5 poin. Tim velocity-nya sebesar 15 poin dengan poin cerita tertunda 0 poin. Success rate pada sprint 3 ini sebesar 100% dengan increment pelanggan dapat melihat profil di akun mereka. Kemudian pengguna juga dapat melihat detail profil seperti profile picture, nama user, email yang digunakan, dan juga nomor teleponnya.
Pada user profile ini dapat menggunakan dark atau light mode. Kemudian, pada tahap selanjutnya, increment yang dilakukan yaitu pelanggan dapat melakukan logout dari aplikasi atau keluar dari aplikasi dengan mengklik button logout yang terdapat pada halaman profile. Kesimpulan pada sprint 3 ini berlangsung selama 2 minggu dengan sukses total dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa tim pengembang memiliki tingkat produktivitas yang baik selama sprint 3 dengan tingkat keberhasilannya 100%, merupakan angka yang sangat positif dalam praktik pengembang perangkat lunak dengan Scrum. Kemudian pada burn down chart ini menunjukkan prediksi atau rencana yang sudah dilakukan oleh pengembang dan juga aktualnya atau sesuai dengan kejadiannya, di mana grafik pada garis orange menunjukkan aktualnya dan juga yang biru menunjukkan planningnya atau prediksinya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Antoni Chandra, untuk source code aplikasi. Baik, presentasinya akan saya lanjutkan. Yang ketiga itu adalah source code aplikasi kami. Yang pertama itu ada source code sign up. Source code ini adalah bagian dari sebuah aplikasi Flutter yang menampilkan halaman sign up. Saya akan menjelaskan beberapa bagian dari kode tersebut. Yang pertama yaitu ada validasi password, memeriksa apakah nilai yang dimasukkan ke dalam field password sesuai atau tidak dengan nilai yang dimasukkan ke dalam field konfirmasi password. Jika tidak sesuai, menampilkan stack bar dengan pesan password don't match. Yang kedua adalah membuat akun. Jika kedua password cocok, aplikasi mencoba membuat akun dengan email dan password yang dimasukkan. Penggunaan outmanager.createAccount with email sepertinya adalah bagian dari proses autentikasi. Dalam kurung mungkin menggunakan Firebase Authentication atau sistem autentikasi lainnya untuk membuat akun baru. Yang ketiga ada update data pengguna. Jika pembuatan akun berhasil, data pengguna seperti nomor telepon, email, dan password dalam kurung ini mungkin tidak disarankan karena menyimpan password dalam bentuk plain text, diupdate atau disimpan dalam koleksi user record.collection. Yang keempat yaitu navigasi halaman. Setelah semua langkah sebelumnya berhasil, aplikasi menuju halaman homepage. Selain itu, coding ini juga menetapkan tampilan dan perilaku tombol sign up menggunakan FF button widget dengan konfigurasi yang spesifik seperti lebar, tinggi, warna, gaya teks, dan lainnya. Yang kedua itu ada source code login aplikasi kami. Source code ini adalah bagian dari sebuah aplikasi Flutter yang bertanggung jawab untuk membuat halaman login kedua, dalam kurung login 2 widget, beserta logika dan antarmukanya. Yang pertama itu autentikasi pengguna. Menggunakan outmanager.sign-in-with-email, aplikasi mencoba untuk melakukan proses login dengan email dan password yang dimasukkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu navigasi halaman. Jika proses login berhasil, dalam kurung jika variabel user tidak null, kode ini menggunakan konteks push name out untuk menuju halaman homepage. Tata letak dari coding ini memastikan bahwa tombol login ditampilkan di tengah layar secara horizontal karena penggunaan main axis alignment dot center dalam row. Selain itu, konfigurasi FF button option yang digunakan untuk tombol tersebut mengatur tampilan visual tombol dengan lebar, tinggi, warna, gaya, teks, bayangan, dan sudut tombol yang spesifik sesuai dengan preferensi yang telah ditentukan. Yang ketiga ada source code offer kami. Source code yang disediakan adalah sebuah widget Flutter yang disebut offers widget. Ini adalah widget stateful widget yang memegang logika tampilan untuk menampilkan daftar penawaran yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Yang pertama itu ada app bar dan navigasi kembali, membuat app bar di bagian atas layar dengan judul offers. Tombol kembali atau leading diletakkan di sebelah kiri atas untuk
kembali ke halaman sebelumnya saat ditekan. Yang kedua itu ada daftar tawaran. Menampilkan daftar tawaran dalam sebuah kontainer dengan list view di dalamnya. Setiap tawaran direpresentasikan dengan ikon tiket dan deskripsi yang terhubung dengannya. Yang ketiga yaitu dialog konfirmasi penggunaan tawaran. Ketika pengguna mengetuk salah satu tawaran, muncul dialog konfirmasi yang menanyakan apakah pengguna ingin menggunakan tawaran tersebut atau tidak. Dialog ini memiliki dua pilihan, cancel or confirm, dan akan mengembalikan nilai true jika pengguna menekan confirm atau false jika menekan cancel. Ini semua adalah bagian dari antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk melihat daftar tawaran dan mengkonfirmasi pengguna tawaran tertentu melalui dialog. Coding tersebut menggunakan banyak komponen UI bawaan Flutter seperti app bar, container, list view, Inkwell, dan alert dialog untuk menciptakan antarmuka ini. Yang keempat yaitu ada source code service kami. Source code ini adalah bagian dari widget Flutter yang disebut service widget. Ini tampaknya terkait dengan menampilkan produk atau layanan tertentu dan memungkinkan pengguna untuk memilih jumlah dari masing-masing produk tersebut. Berikut adalah penjelasan untuk beberapa bagian kunci. Yang pertama, mengambil data dari stream. Stream Builder mengawasi sebuah stream, dalam kurung mungkin dari database atau sumber data lainnya, yang mengirimkan daftar produk record. Ini berarti bahwa saat ada perubahan dalam data di stream, UI akan diperbaharui secara otomatis. Yang kedua, menampilkan status loading. Saat data belum tersedia, dalam kurung saat snapshot tidak memiliki data, tampilan menampilkan sebuah indikator loading. Dalam hal ini, circular progress indicator yang terpusat di layar. Yang ketiga, menampilkan daftar produk. Setelah data diterima dari stream, dalam kurung snapshot.hashData sama dengan sambungan true, listview.builder digunakan untuk membangun daftar produk. Setiap item dalam daftar diambil dari list view product record list yang diperoleh dari snapshot.data. Yang keempat, pembaruan otomatis. Ketika ada perubahan dalam stream, misalnya data produk berubah di database, Stream Builder akan membangun ulang tampilan secara otomatis dengan data terbaru yang diterima. Penggunaan dari source code ini adalah yang pertama, data dari checkout one record adalah data yang diambil untuk mengatur jumlah item t-shirt berasal dari checkout one record. Yang kedua, menampilkan jumlah item jika data checkout one record kosong. Contohnya snapshot.data_is_empty. Maka akan mengembalikan widget kontainer kosong. Ini mungkin berarti tidak ada data tentang jumlah t-shirt yang ada di dalam proses checkout. Yang ketiga, membuat tampilan interaktif. Jika data t-shirt tersedia, misalkan t-shirt count checkout one record list tidak kosong, sebuah widget Flutter Flow Count Controller digunakan untuk mengatur jumlah item t-shirt yang akan dibeli. Ini adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi jumlah item t-shirt dengan tombol plus dan minus yang disediakan. Yang keempat, pembaruan jumlah dan total harga. Ketika jumlah item diubah, misalkan update count, set state dipanggil untuk mengubah nilai _model.t-shirt count value sesuai dengan jumlah yang dipilih pengguna. Selain itu, harga total buka kurung FF state buka kurung .sum diupdate berdasarkan harga dari item t-shirt. Buka kurung t-shirt count checkout one record tanda seru .price dan jumlah yang dipilih buka kurung _model.t-shirt count value. Selanjutnya, kegunaan dari source code ini yaitu yang pertama mendapatkan data produk yang dipilih. Data produk yang dipilih diambil dari snapshot.data yang merupakan daftar product record
Jika tidak ada data produk, buka kurung snapshot data tanda seru is empty, maka akan mengembalikan sebuah kontainer kosong. Yang kedua, membuat tindakan saat tombol continue ditekan. Saat tombol continue ditekan, fungsi onPress dijalankan. Fungsinya adalah menambahkan detail produk ke dalam status checkout melalui FFmpState .add to checkout state. Mengalihkan penggunaan ke halaman checkout 6 dengan menyertakan parameter kuantitas, misalkan quantity 1, quantity 2, quantity 3, quantity 4, quantity 5 dari masing-masing jenis produk yang dipilih. Yang terakhir, parameter lain seperti pick atau gambar produk, service, dan referensi produk juga disertakan untuk proses checkout selanjutnya. Yang ketiga, pembaruan status aplikasi. Fungsi add to checkout state dari FFmpState bertanggung jawab untuk menambahkan detail produk ke dalam status aplikasi. Ini dapat membantu dalam melacak produk yang dipilih untuk proses checkout. Yang keempat, navigasi ke halaman checkout 6. Dengan menggunakan konteks.pushName, penggunaan diarahkan ke halaman checkout 6 sambil membawa parameter-parameter yang diperlukan untuk proses checkout lebih lanjut. Selanjutnya, source code checkout aplikasi kami. Source code yang Anda tunjukkan adalah sebuah widget, checkout widget, yang merupakan bagian dari antarmuka pengguna. Widget ini bertanggung jawab untuk menampilkan detail pembayaran, termasuk lokasi pengiriman, item yang dibeli, dan mengizinkan pengguna untuk menghapus item yang dipilih. Berikut penjelasan singkat mengenai potongan kode tersebut. Yang pertama yaitu mengambil data checkout dari stream, menggunakan stream builder untuk mengawasi sebuah stream yang mungkin berisi daftar checkout one record. Yang kedua, menampilkan loading indicator. Saat data belum tersedia, tampilan akan menampilkan sebuah indikator loading di tengah layar. Yang ketiga, menampilkan daftar checkout. Setelah data tersedia, akan dibangun daftar checkout menggunakan list view.builder. Setiap item dalam daftar ini merupakan detail dari produk yang ditambahkan ke proses checkout. Yang keempat, desain setiap item checkout. Setiap item dalam daftar checkout memiliki desain yang khusus. Kontainer digunakan untuk menampilkan informasi detail dari setiap produk yang telah ditambahkan ke dalam proses checkout. Ini termasuk nama produk, jumlah, dan mungkin juga gambar produk serta informasi lainnya. Yang kelima, mengakses data checkout dari status aplikasi. Terlihat penggunaan FFmpState buka kurung tutup kurung .checkoutstates.toList untuk mengakses informasi checkout dari status aplikasi. Ini mungkin digunakan untuk menampilkan produk-produk yang telah ditambahkan ke dalam proses checkout dari status aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Selanjutnya, navigasi ke halaman homepage. Saat tombol checkout ditekan, konteks pushName homepage digunakan untuk melakukan navigasi langsung ke halaman homepage. Ini mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama setelah melakukan proses checkout. Yang kedua, proses pembuatan history record. Setelah melakukan navigasi, aplikasi membuat dokumen baru dalam koleksi history record. Dokumen ini berisi informasi tentang pesanan yang baru saja dilakukan, seperti tanggal pesanan, total pembayaran, nomor invoice, alamat pengiriman, gambar produk, jenis layanan, dan metode pembayaran yang dipilih. Yang ketiga, validasi pembayaran. Sebelum membuat history record, ada sebuah kondisi yang memeriksa apakah pembayaran telah diverifikasi atau tidak. Jika tidak, muncul sebuah alert dialog yang memberitahu pengguna untuk memeriksa pembayaran sebelum melanjutkan proses checkout. Yang keempat, tampilan tombol checkout. Tombol checkout tersebut memiliki tampilan yang telah ditentukan, termasuk tinggi, warna, teks, dan gaya tombolnya sendiri. Juga terdapat pengaturan untuk tombol saat dalam keadaan tidak dapat diakses atau disable. Selanjutnya, source code profile. Source code yang Anda berikan adalah bagian dari widget profile widget.
Widget ini bertanggung jawab untuk menampilkan profil pengguna, termasuk informasi nama, email, dan nomor telepon. Berikut adalah penjelasan singkat dari kode tersebut. Pertama, tampilan nama pengguna. Menampilkan nama pengguna Edward Miana menggunakan widget teks dengan gaya teks tertentu, seperti ukuran font, warna, dan gaya huruf. Yang kedua, tampilan email pengguna. Menampilkan alamat email pengguna atau current user email menggunakan widget teks dengan gaya teks yang berbeda dari nama pengguna. Biasanya informasi ini ditampilkan dengan warna dan ukuran font yang berbeda. Yang ketiga, tampilan nomor telepon pengguna. Menampilkan nomor telepon pengguna atau current phone number menggunakan widget out user stream widget. Ini mungkin digunakan untuk menampilkan informasi tambahan pengguna. Selanjutnya, pertama yaitu cek mode tampilan saat ini. Theme.ofContext.brightness sama dengan brightness.dark digunakan untuk mengecek apakah aplikasi sedang berjalan dalam mode gelap, dark mode atau tidak. Jika mode tampilan saat ini adalah dark mode, maka sebuah Inkwell ditampilkan untuk memungkinkan pengguna untuk beralih ke light mode. Yang kedua, tampilan dan aksi saat mode tampilan diubah. Ketika pengguna mengetuk Inkwell tersebut, fungsi set dark mode setting dijalankan. Ini berarti aplikasi akan beralih ke light mode. Yang ketiga, elemen tampilan switch mode. Kontainer ini menampilkan teks switch to light mode di dalamnya. Ini juga menampilkan tata letak tampilan yang dirancang untuk memberikan opsi kepada pengguna untuk mengubah mode tampilan. Selanjutnya, source code history. Source code yang Anda berikan adalah bagian dari widget atau history widget. Widget ini bertanggung jawab untuk menampilkan riwayat pesanan yang terkait dengan pengguna. Berikut adalah penjelasan singkat dari kode tersebut. Yang pertama, save area dan stream builder. Bagian body menggunakan save area untuk memastikan konten yang ditampilkan aman dari tepi layar. Di dalamnya terdapat stream builder yang mengawasi stream dari daftar history record yang terkait dengan penggunaan saat ini. Yang kedua, pemuatan saat data sedang dimuat. Saat data masih dimuat, ditampilkan circular progress indicator yang menunjukkan bahwa aplikasi sedang mengambil data riwayat. Ini membuat tampilan menjadi responsif selama proses pengambilan data. Yang ketiga, menampilkan riwayat pesanan. Setelah data tersedia, Stream Builder akan membangun sebuah kolom yang berisi daftar pesanan pengguna. Setiap pesanan direpresentasikan dalam bentuk kontainer dengan desain yang telah ditentukan. Keempat, desain setiap item riwayat pesanan. Setiap item dalam daftar riwayat pesanan memiliki desain yang khusus. Kontainer-kontainer ini menampilkan informasi seperti tanggal pesanan, jumlah pembayaran, dan detail lainnya yang terkait dengan setiap pemesanan. Yang kelima, penggunaan list.generate. List.generate digunakan untuk membuat daftar dari data yang telah diperoleh dari stream. Ini memungkinkan pembuatan beberapa kontainer atau representasi setiap pesanan sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam daftar riwayat pesanan. Selanjutnya, ini adalah source code logout aplikasi kami. Source code yang Anda berikan menampilkan sebuah tombol logout di dalam sebuah row dengan padding. Di bawah ini adalah penjelasan dari kode tersebut. Yang pertama, pemuatan tombol. Padding digunakan untuk menentukan jarak antara tombol dengan elemen lainnya di sekitarnya. Di dalam terdapat sebuah row yang memungkinkan penempatan widget secara horizontal. Yang kedua, tombol logout. FF button widget yang menampilkan teks logout dan memiliki beberapa properti yang telah ditentukan seperti lebar, tinggi, warna, latar belakang, dan warna teks dan jenis huruf. Tombol ini memiliki fungsi on press yang akan dijalankan saat tombol ditekan. Yang ketiga, fungsi logout. Saat tombol logout ditekan, ada serangkaian tindakan yang dijalankan. Pertama, go router.ofContext.prepareOut event
mempersiapkan suatu event autentikasi yang akan dilakukan. Yang kedua, await out manager.signout, melakukan proses sign out dari akun pengguna yang sedang login. Yang ketiga, go router.off context.clear redirect location, membersihkan lokasi redirect pada routing. Yang terakhir, navigasi ke halaman login. Setelah sign out berhasil, menggunakan context.go nameout atau login context mounted untuk langsung menuju halaman login. Ini memungkinkan pengguna untuk login kembali setelah berhasil keluar dari akun. Jadi, coding ini menampilkan tombol logout dan mengatur serangkaian tindakan yang dilakukan saat tombol tersebut ditekan, termasuk proses sign out dari akun pengguna dan navigasi kembali ke halaman login. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya,